Perhatian, PDKT Online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom Sobat DC Ministry yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji syukur buat kasih setia Tuhan bagi kita sampai dengan hari ini, sehingga kita boleh kembali lagi bertemu dalam PDKT Online dengan kondisi yang baik tanpa kekurangan sesuatu apapun. Sekalipun jika ada dari antara kita yang hari-hari ini sedang dalam pencobaan ataupun pergumulan, tetaplah percaya dan terus perkatakan dengan iman, bersama dengan Yesus, kita pasti menang, bahkan lebih daripada pemenang. Katakan amin. Dan seperti biasanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan buat kita pada hari ini, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus, puji syukur buat kasih setia dan rahmat-Mu yang selalu baru bagi kami. Biarlah kami senantiasa terus mengarahkan pandangan kami kepadamu ya Tuhan, karena hanya di dalam Tuhan, nyatalah kekuatan jawaban atas setiap pergumulan kami. Sebentar kami hendak mendengar sharing firman yang dibawakan oleh hamba-Mu. Tuntun dan jamalah setiap hati kami yang mendengar, sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya dan berdoa sama-sama kita katakan, Amin. Shalom, menyapa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari Sobat DC Ministry dimanapun berada. Sharing kali ini saya beri judul, Bersama dengan Yesus, ada jalan keluar. Saya rasa siapapun kita yang menonton PDKT Online hari ini, pasti pernah mengalami pencobaan. Yesus juga sudah memperingatkan kita bahwa selama masih ada di dunia, kita semua tanpa terkecuali pasti masih mengalami yang namanya pencobaan. Jadi kita semua harus persiapkan mental kita masing-masing, karena hidup di dunia ini tidaklah selamanya mulus, saudaraku. Mau dia itu orang kaya atau miskin, orang yang berkuasa ataupun hanyalah orang biasa, termasuk juga para pendeta maupun hamba-hamba Tuhan, semuanya pasti mengalami masalah di dalam hidup ini. Seperti peribahasa Indonesia yang mengatakan, semakin tinggi pohonnya, semakin keras pula anginnya. Berarti, semakin tinggi posisinya, maka semakin tinggi pula pencobaannya. Tetapi kabar baiknya bagi kita orang percaya adalah, Yesus berfirman, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yesus selama di dunia pun juga pernah dicobai, meskipun tidak dicobai dalam segala perkara, tetapi apa yang Yesus alami ribuan tahun yang lalu, itu sudah mencakup semua pencobaan yang kita alami saat ini sebagai manusia. Jadi kalau hari ini kita sedang mengalami pencobaan, tidak usah kita merasa gusar ataupun khawatir, sebab Tuhan sangat mengerti apa yang kita rasakan dan hadapi saat-saat ini. Di saat kita sedang mengalami sakit secara fisik, ataupun perasaan kita yang sedang disakiti, dihina atau apapun, Tuhan juga pernah mengalami semua itu saat Dia disalibkan. Dia sudah menang atas semuanya itu, dan Ia juga pasti akan memberikan kepada kita kemenangan dan jalan keluar. Katakan amin. Mari langsung buka Alkitab kita dari 1 Korintus 10 ayat 11-13, demikian firman Tuhan. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ayat ke-11 ini hendak memberitahu kepada kita bahwa di dalam Alkitab kita bisa menemukan begitu banyak cerita dari tokoh-tokoh di Alkitab yang tidak hanya menjadi teladan, namun juga sekaligus menjadi peringatan bagi setiap kita. Seseorang yang dikatakan pintar itu jika orang tersebut bisa belajar dari kesalahan orang lain. Jadi, ngapain juga kita harus buang-buang waktu untuk belajar dari kesalahan kita sendiri dulu, kalau kita bisa belajar dari kesalahan orang-orang yang ada di dalam Alkitab. Seperti yang saya katakan tadi, kalau Alkitab kita ini penuh dengan teladan. Namun, Alkitab juga tidak menyembunyikan fakta. Buktinya, dosa Daud dan Berseba pun dibeberkan secara lebar untuk memperingatkan setiap kita supaya jangan berzina. Maka dari itu, kalau hari-hari ini kita membaca Alkitab, bacalah dengan sungguh-sungguh. Kita perhatikan, lalu kemudian praktekkanlah isi Alkitab tersebut di dalam hidup kita.
maka niscaya hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Tidak ada perkara yang baru di bawah kolong langit ini. Demikian pula halnya dengan pencobaan. Karena semua yang kita alami, baik itu yang sudah dialami maupun yang akan kita alami ke depan nanti, banyak orang juga sudah mengalaminya. Dan kita bukanlah satu-satunya di dunia ini yang mengalami pencobaan itu. Jadi kalau ada dari antara kita yang hari-hari ini sedang sakit, atau mungkin pernah ditipu orang, Anda bukanlah satu-satunya. Semua itu sudah ada contohnya. Dan tujuannya ada supaya kita sedia payung sebelum hujan, supaya kita lebih siap jika diizinkan Tuhan mengalami pencobaan tersebut. Lalu kemudian di ayat yang ke-12 dikatakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Orang yang merasa dirinya kuat pasti akan gagal, dan begitu pun sebaliknya. Justru kalau hari ini ada dari antara kita yang merasa imannya tidak terlalu besar, kita bisa berdoa kepada Tuhan untuk menambahkan iman kita. Karena yang bahaya itu adalah di saat seseorang sudah merasa imannya kebal, lalu kemudian suatu kala nanti dia bisa saja terjatuh ataupun tersandung sesuatu hanyalah gara-gara sesuatu yang simpel, yang mungkin saja karena saking simpelnya itu dia jadi mengabaikannya selama ini. Terbukti dengan bagaimana cerita Goliat dikalahkan oleh Daud. Dimulai dari kepala sampai kaki, tubuh Goliat sudah dilindungi dengan baju perang yang beratnya itu tidak tanggung. Tetapi Goliat itu jatuh hanya dengan sebuah batu kecil yang diketapel oleh Daud. Sebab itu jangan jadi orang yang pernah menyangka bahwa dirinya kebal dan berkata, aku ini gak akan bisa jatuh, karena aku sudah kaya, mana bisa aku bangkrut. Atau berkata, aku sudah pelayanan, sering ke gereja, jadi bolehlah sembarangan pacaran di tempat-tempat yang gelap sendirian. Berhati-hatilah supaya kita jangan jatuh. Kuncinya itu hanya ada pada kerendahan hati. Orang yang rendah hati pasti bergantung kepada Tuhan, karena dia sadar bahwa dia bisa jatuh. Orang yang begini justru waspada dan berjaga-jaga. Orang yang rendah hati juga punya kecenderungan untuk jatuh, tetapi dia nggak jatuh-jatuh, karena dia berjaga-jaga dan dia berserah kepada Tuhan. Poin pertama, bersama dengan Yesus ada jalan keluar. Sebab itu, bergantunglah sepenuhnya kepada Dia. Orang yang bergantung kepada Tuhan, dia merasa sadar bahwa dia butuh Tuhan. Karena dia tahu dia lemah, jadi dia berusaha terus untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan membangun kerohaniannya dengan cara menjaganya sesuai dengan firman. Mazmur 119 ayat 9 berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Kadangkala ada orang-orang yang sudah merasa rohani, terus dia nggak mau lagi membaca firman. Mungkin saja sehari nggak baca firman, rasanya nggak apa-apa. Atau 2 hari, bahkan sampai seminggu berlalu pun masih belum kerasa kering rohaninya. Tetapi hati-hati, nanti kalau dibiarkan terus-menerus, tiba-tiba suatu kala, di minggu-minggu yang berikutnya, kejatuhannya bisa fatal sekali dan bisa-bisa sampai pada titik di mana hampir tidak lagi bisa dipulihkan. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita bisa jatuh, sebab itu kita perlu untuk memikul salib setiap hari. Pikul salib itu bisa dimulai dengan menghindari pencobaan yang jelas-jelas vulgar di depan mata kita dulu. Mungkin kita nggak tahu ke depan kita akan mengalami pencobaan apa. Tetapi karena kita tahu kita rawan untuk jatuh dalam pencobaan, maka pintar-pintarlah untuk memilih. Bagi para pria misalkan, yang biasa rentan jatuh dalam hal pornografi, berarti janganlah lama-lama mantengin sosial media yang isinya itu cewek-cewek yang berpakaian kurang bahan. Jangan berkata, nggak apa-apalah kalau intip sedikit-sedikit, ntar lama-lama Anda bisa jatuh. Poin kedua, buatlah pilihan yang takut akan Tuhan dan keputusan yang bertanggung jawab atas hidupmu. Sebab justru dalam keputusan-keputusan kecil itulah terletak kemenanganmu. Jangan pilih hanya medan perang yang besar. Medan kecil sehari-hari itulah dibutuhkan pilihan-pilihan yang takut akan Tuhan. Sebab itu, siapa yang menyangka ayat 12 bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh.
Orang yang sadar kalau dirinya bisa jatuh, dia lari bukan karena dia takut, tetapi dia lari karena dia tidak mau jatuh. Lalu bagaimana pula dengan pencobaan yang tidak kita tahu di depan? Disitulah kita harus bergantung kepada Tuhan, agar kita diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk melaluinya. Selanjutnya di ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Berarti, janganlah kita merasa kalau pencobaan kita itu luar biasa. Ada amin, saudara? Karena begitu kita merasa bahwa pencobaan kita itu luar biasa, itulah yang setan mau. Kita masuk di dalam tipuan setan. Memang semua pencobaan kita itu tidak mudah. Saya tahu, kita nggak perlu sangkali ataupun remehkan hal itu. Sebab waktu kita mengalami pencobaan, kita akan merasakan sengatnya itu seperti sengat ular, ataupun kalajengking rasanya. Bahkan hal-hal yang mungkin kita anggap remeh, seperti orang tua yang melihat anaknya yang masih muda saat putus pacar, lalu berkata, apaan, gitu aja kok merasa sedih. Tapi orang yang mengalami putus pacar itu pasti mengalami betapa susahnya momen itu untuk dilalui. Tetapi meskipun susah rasanya, percayalah selalu pada Tuhan. Jangan hidup berdasarkan perasaanmu, karena perasaan kita itu bukanlah kebenaran, tetapi hiduplah berdasarkan firman, karena firman itu adalah kebenaran. Firman itu berkata, pencobaan yang kamu alami, apapun pencobaan itu, ialah pencobaan yang biasa. Jangan merasa bahwa apa yang Anda atau saya alami hari ini perkecualian. Sebab kalau demikian, nanti malah kita memegahkan pencobaannya. Harusnya kita melatih iman kita untuk merasakan kekuatan, bukanlah merasakan pencobaannya. Sebab pencobaan itu nggak usah dirasa-rasa pun, juga udah pasti terasa kok. Jadi jangan kita merasa bahwa kita atau Anda lah perkecualian. Yang pasti kita bukan orang yang pertama mengalami itu, bahkan sejak Adam dan Hawa pun, kita bukanlah orang pertama yang mengalami apapun yang Anda alami itu. Kita bukan orang pertama, dan kita bukan juga orang yang terakhir yang mengalaminya. Makanya kita harus menang, supaya kita bisa menjadi kesaksian dan pertolongan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang yang menang itu akan bisa menolong orang lain. Sebagai contoh, kalau hari ini kita bisa menjadi sebagai saksi Kristus, menginjili atau memberitakan Injil kepada orang lain, itu kan karena kita sendiri sudah pernah mengecap dan juga merasakannya. Kita orang yang berdosa diselamatkan, dan sekarang kita juga ingin orang berdosa lainnya juga turut diselamatkan. Selama Tuhan belum datang, bumi masih berputar pada porosnya, akan ada orang-orang berikutnya mengalami apa yang Anda alami. Mirip minimal, karena tidak mungkin persis sama. Tetapi kabar baiknya adalah kita pasti menang. Katakan amin. Jadi mulai hari ini jadilah orang yang berkata begini. Kalau kita lagi mengalami masalah, katakan, masalahku memang besar, tetapi Tuhanku jauh lebih besar. Kita akui kalau masalah kita memang besar, tetapi ketika dikasih satu kalimat Tuhanku jauh terlebih besar, maka persoalan kita itu jadi biasa. Dan itulah yang ditakuti sama setan. Kalau kita bisa menang di pengakuan, sisanya serahkan pada Tuhan. Yang terakhir kita baca lagi di ayat 13a, nanti kita lanjut ke ayat 13b, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan kita, bukan karena kita yang menakar atau mengukur kekuatan pencobaan itu, tetapi karena kita punya Allah yang setia, dan Dialah yang mengerem atau menghentikan pencobaan itu. Dan satu lagi kabar baik buat kita semua adalah masalah kita itu punya tanggal kadaluarsanya. Sebab itu poin yang ketiga, pilih dan temukanlah jalan keluar yang diberikan Tuhan. Dalam hidup ini ada opsi jalan keluar lain yang biasanya kita sebut dengan jalan pintas. Balas dendam misalkan. Sebagian orang berpikir balas dendam itu bisa menjadi jalan keluar.
tapi tentu saja itu bukan jalan keluar yang dari Tuhan. Atau contoh lainnya lagi, melampiaskan hawa nafsu badani. Itu juga mungkin saja bisa jadi jalan keluar bagi banyak orang. Atau mungkin lebih tepatnya kalau yang ini dikatakan sebagai jalan pintas. Dan sudah pasti itu juga bukanlah jalan keluar yang Tuhan berikan. Jalan keluar itu tidak tentu jalan pintas. Jadi kita perlu untuk bersabar dan terus menanti-nantikan Tuhan. Sebab kalau jalan pintas itu bisa menyelesaikan, lalu buat apa jalan keluar dari Tuhan? Kalau kita membalas dendam, gigi ganti gigi, mata ganti mata, lalu selama masih ada gigi di mulut kita dan orang lain akan terus balik membalas dendam terhadap kita, sampai semua gigi ini ompong semua, apakah itu yang dinamakan menyelesaikan masalah? Jelas tidak, saudara, sebab dua-duanya akan dirugikan. Ternyata jalan pintas yang setan tawarkan itu justru membuat kita akan semakin parah. Dan jalan keluar yang dimaksud dalam ayat ini bukanlah jalan pintas. Dan bukan pula jalan yang total bebas tidak lagi dicobai. Sebab kalau itu nanti kalau kita sudah berada di sorga. Di sorga tidak ada lagi namanya yang pencobaan. Tetapi ingat dan catat ini saudaraku. Selama kita masih di dunia, kita masih akan mengalami pencobaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, Tuhan sudah mengalahkan dunia. Berarti akan ada jalan keluar per setiap pencobaan yang kita alami. Itulah sebabnya mengapa satu pencobaan akan diulang lagi terus-menerus dalam hidup kita sampai kita memperoleh kemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Saya percaya untuk setiap pencobaan akan ada jalan keluar dari Kristus. Dan demikian pula halnya untuk setiap ujian, akan ada jalan lulus dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua bisa mengalahkan pencobaan dengan cara yang Roh Kudus ajarkan kepada kita. Ada amin, saudara? 3 poin dari sharing kita hari ini. Poin pertama, bersama Yesus ada jalan keluar. Sebab itu bergantunglah sepenuhnya kepada Dia. Poin kedua, buatlah pilihan yang takut akan Tuhan dan keputusan yang bertanggung jawab atas hidupmu. Poin ketiga, pilih dan temukanlah jalan keluar yang diberikan oleh Tuhan. Bersama dengan Yesus, kita pasti menang. Demikian sharing firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman yang menguatkan dan meneguhkan setiap hati kami yang hari ini sedang mengalami pencobaan atau pergumulan. Biarlah di hari-hari ke depan ini kami semakin lagi bergantung sepenuhnya kepadamu, karena hanya di dalam Yesus dan bersama dengan Yesus ada jalan keluar. Kami mau terus perkatakan dengan iman, masalah kami boleh besar, tapi Tuhan kami jauh terlebih besar. Hari ini kami juga mau terus menopang dalam doa buat saudara-saudara kami, Sobat DC Ministry dimanapun mereka berada. Biarlah senantiasa untuk terus mencari wajah Tuhan dan perkenanannya, sebab hanya di dalam Tuhan ada jawaban yang terbaik atas setiap pergumulan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang sama-sama berdoa dan percaya katakan, Amin. Mari kita buka hati dan angkat tangan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati, katakan bersama, Amin, Amin, Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan sampai jumpa.